Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwah dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pembahasan kita tentang fikih talak. Ya, dan ini adalah pertemuan yang ketiga untuk pembahasan fikih talak. Pada pembahasan yang lalu kita sudah menyebutkan tentang yang mana saja yang disebut dengan talak bid'ah dan yang mana saja yang disebut dengan talak sunnah. Dan juga kita sudah menyebutkan tentang talaknya beberapa golongan, yang sebagiannya dianggap sah dan sebagian yang lain dianggap tidak sah. Seperti talaknya orang yang sedang tidur, dia bermimpi mentalak istrinya, maka ini adalah talak yang tidak sah karena tidak disertai dengan niat. Atau talaknya orang yang dipaksa, talak mukrah, orang yang dipaksa dengan paksaan yang memang benar-benar mengkhawatirkan, ini juga tidak sah. Kemudian talaknya orang yang mabuk, ya, orang yang sedang mabuk kemudian hilang kesadarannya, hilang akalnya, dan dia mentalak istrinya, kita katakan bahwasanya ada khilaf di antara ulama kita tentang masalah ini. Dan yang selanjutnya adalah talaknya orang yang marah, dan kita sebutkan perkataan dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala bahwasanya orang yang marah dalam mentalak itu ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah orang yang marah sampai hilang kesadarannya, sampai tertutup akalnya, sehingga apa yang dia ucapkan itu tidak dia sadari, dia tidak mengetahui apa yang keluar dari lisannya. Maka ini kita katakan bahwasanya ulama kita sepakat bahwasanya talaknya tidak jatuh atau tidak sah. Dan yang kedua adalah orang yang marah dengan marah biasa, ya, marah biasa-biasa saja, kemudian dia mentalak istrinya. Ini kita katakan bahwasanya ulama kita sepakat bahwasanya talaknya sudah sah atau sudah jatuh. Dan yang ketiga adalah yang diperselisihkan oleh ulama kita, yaitu orang yang marah besar namun belum sampai kepada tahap kesadarannya itu hilang, tidak sampai pada taraf di mana dia tidak mengetahui apa yang keluar dari lisannya, apa yang dia ucapkan. Ini ada khilaf di antara ulama kita, apakah talaknya jatuh ataukah tidak. Dan sekarang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mau lanjutkan pembahasan kita. Yang pertama adalah tentang at-ta'liqu fit talaq. Orang yang mentalak istrinya dengan ucapan syarat. Misalnya dia mengatakan kepada istrinya, jika kamu berziarah ke rumah fulan, maka kamu sudah saya talak. Secara otomatis ketika kamu berziarah kepada ke rumahnya fulan, maka itu artinya sudah jatuh talak saya. Atau syarat-syarat yang lain, ya, misalnya kalau kamu berbicara misalnya kepada fulan, ya, maka saya sudah mentalakmu. Atau contoh-contoh yang lain yang sangat banyak. Dan ini juga kadang terjadi, di mana seseorang mentalak istrinya dengan ucapan syarat. Ya, kapan saja istrinya melakukan apa yang diancamkan oleh suaminya, maka jatuhlah talaknya. Namun ini jamaah sekalian, ada 2 kondisi yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah ketika si suami ini
mengucapkan kalimatnya dan dia memang meniatkan bahwasanya dia betul-betul sudah mentalak istrinya ketika istrinya melanggar apa yang dia ucapkan, maka ini sudah jatuh talaknya. Kondisi yang kedua adalah ketika ucapan suami ini hanya sebatas ancaman, hanya sebatas ancaman ya. Pokoknya dia tidak suka kalau istrinya itu misalnya datang ke rumah fulan ya, atau datang ke rumah fulana, dan dia sudah sering menegurnya misalnya, tapi istrinya ini masih terus datang ke sana. Akhirnya dia pun memberikan ucapan yang lain, tapi ucapan ini hanya sebatas ancaman. Hanya sebatas ancaman. Dia mengatakan, kalau kamu datang ke sana, maka sudah jatuh talak saya. Dia tidak berniat untuk mentalak istrinya dengan kalimat itu, tapi tujuannya adalah untuk memberikan peringatan kepada istrinya supaya dia tidak datang lagi ke rumah fulana ya. Maka yang seperti ini tidak jatuh talaknya, karena ucapan ta'liq atau ucapan syarat ini dia ucapkan bukan betul-betul ingin mentalak istrinya, tapi untuk memberikan peringatan, memberikan peringatan kepada istrinya. Nah, semoga ini bisa difahami. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali sedikit ke masalah khulu'. Ya, ke masalah khulu', yaitu permintaan istri kepada suaminya untuk mentalaknya. Permintaan istri kepada suaminya untuk mentalaknya. Ya. Kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu beberapa hukum terkait masalah khulu' ini, dan masih ada yang tersisa beberapa hukum lagi yang belum kita jelaskan, yaitu khulu'. Salah satu rukunnya adalah istri harus mengembalikan kepada suaminya mahar yang pernah dia terima pada saat akad nikah. Ya. Dia harus, si istri ini harus mengembalikan mahar kepada suaminya, dan ini adalah kewajiban. Kewajiban bagi istri yang meminta talak kepada suaminya. Nah, dan kewajiban ini tidak gugur kecuali jika si suami yang merelakannya, yang mengikhlaskannya. Dia mengatakan, baik, saya akan mentalak kamu, adapun masalah maharnya tidak usah dikembalikan. Maka ini ya, barulah si istri ini tidak berdosa ketika dia tidak memberikan atau mengembalikan mahar tersebut. Adapun kalau tidak ada ucapan suami, tidak ada ucapan suami mengatakan kepadanya bahwasanya tidak usah dikembalikan maharnya, maka hukum asalnya si istri tetap wajib untuk mengembalikan mahar tersebut kepada suaminya. Ini kalau dia yang meminta talak, ya, dia yang memaksa suaminya untuk mentalaknya. Dan berapa kadarnya yang dikembalikan? Kadarnya adalah senilai mahar yang pernah dia terima dari suaminya, tidak lebih dan tidak kurang dari itu. Ya, boleh kurang ketika memang suaminya mengatakan tidak apa-apa, berapa saja. Ya, berapa saja yang mampu dikembalikan maka saya akan terima, maka ini tidak mengapa. Tapi kalau tidak ada, maka dia wajib untuk mengembalikan semua mahar tersebut kepada suami. Nah, kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu kondisi di mana si istri ketika dia meminta talak kepada suaminya dan dia tidak wajib mengembalikan maharnya kepada suaminya. Kondisi itu adalah ketika si suami ini memang sengaja memberikan kemudaratan kepada istrinya agar istrinya yang meminta talak. Ya. Kalau istrinya meminta talak, maka dia akan mendapat keuntungan dengan dikembalikannya mahar tersebut. Makanya ya, dia berusaha mencari-cari masalah, memberikan kemudaratan kepada istrinya agar istrinya ini dengan terpaksa harus meminta talak kepada suaminya.
Dalam kondisi yang seperti ini, dia tidak wajib untuk mengembalikan mahar tersebut. Kenapa? Karena memang ada sesuatu yang disengaja oleh suaminya. Iya. Memang disengaja oleh suaminya memberikan kemudaratan, menzalimi istrinya agar si istri ini yang meminta talak kepada suaminya. Nah, kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalilnya adalah wala tumsikuhunna diraran, dan janganlah kalian menahan mereka, mempertahankan mereka untuk memberikan kemudaratan kepada mereka. Ditalak sebelum habis masa iddah, dirujuk kembali. Apa tujuannya dirujuk? Supaya bertambah lagi masa iddahnya nanti setelah itu, supaya bertambah panjang lagi kemudaratannya. Ini adalah perbuatan yang haram. Nah, kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hukum asalnya ketika istri mengajukan, menggugat talak kepada suaminya di pengadilan, dia menggugat suaminya di pengadilan, hukum asalnya adalah khulu' itu tidak dianggap sah kecuali dengan izin dan ridha dari suami. Hukum asalnya khulu' itu tidak sah, tidak dianggap kecuali atas ridha dan persetujuan dari suaminya, kecuali ketika si suami ini memang dia zalim kepada istrinya, tidak memberikan hak istrinya. Dia diminta talak tapi dia tidak mau mentalak istrinya. Dia menzalimi istrinya, istrinya minta talak kepadanya, dia tidak mau mentalak istrinya, maka dia boleh mengajukan, menggugat ke pengadilan, dan pengadilan boleh menjatuhkan talaknya sebagai wakil dari suaminya, meskipun tidak ada izin dari suaminya, tidak ada ridha dari suaminya. Ini pada kondisi yang memang suaminya itu memberikan kemudaratan kepada istrinya dan dia juga tidak mau mentalak istrinya. Pada kondisi yang seperti itu, istri boleh mengangkat masalahnya ke hakim, ke pengadilan, untuk kemudian pengadilanlah yang akan menjatuhkan talaknya sebagai wakil dari suaminya. Nah, adapun ketika suaminya ridha, maka itu tidak ada masalah. Nah, kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait masalah khulu', masalah istri yang minta talak kepada suaminya, apakah dia disebut sebagai talak ataukah dia dianggap sebagai fasakh? Jadi ada talak, ada juga fasakh. Talak itu maksimalnya adalah 3 kali. Kalau sudah 3 kali, maka tidak ada lagi kesempatan untuk kembali, kecuali kalau si istri menikah dengan laki-laki lain, berpisah, baru boleh dinikahi oleh suami yang pertama. Adapun fasakh, maka dia tidak dihitung sebagai bilangan talak. Fasakh itu tidak dihitung sebagai jumlah talak. Misalnya ada suami yang sudah mentalak istrinya sebanyak 2 kali. Setelah itu dihulu oleh istrinya. Kalau kita menganggap bahwasanya hulu adalah talak, maka talaknya suaminya ini sudah menjadi 3, sudah genap 3 kali dan tidak boleh balikan lagi. Dan kalau kita menganggap bahwasanya hulu adalah fasakh, maka masih ada kesempatan bagi suaminya untuk balikan dengan istrinya ini, karena khulu'nya tersebut dianggap sebagai fasakh. Dan ini khilaf yang mu'tabar di antara ulama kita dan di antara ulama yang berpendapat bahwasanya khulu' adalah fasakh adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan beberapa ulama yang lain berpendapat bahwasanya khulu' itu adalah fasakh, bukan talak. Jadi tadi kita sudah sebutkan perbedaan antara talak dengan
fasakh. Ada juga persamaannya. Ya, ada juga persamaannya antara fasakh dengan talak. Persamaannya adalah sama-sama tidak ada lagi hubungan antara suami istri. Ya, ketika terjadi talak atau terjadi fasakh, maka sudah tidak ada lagi hubungan antara suami istri tersebut kecuali kalau mereka rujuk. Ya. Ketika tidak ada rujuk sampai habis masa iddah, maka terputuslah hubungan suami istri mereka. Ini persamaan antara fasakh dengan talak. Ya. Dan juga di antara perbedaan yang lain, ya, untuk talak ini masa iddahnya itu adalah 3 bulan atau 3 kali haid. Adapun fasakh itu masa iddahnya adalah 1 kali haid. Ya, 1 kali haid. Jadi fasakh masa iddahnya lebih singkat daripada talak. Nah, jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kami ulangi bahwasanya khulu', ya, ketika istri yang menggugat suaminya, maka itu ada khilaf di antara ulama kita. Ada yang mengatakan dia adalah talak, dihitung dalam jumlah talak. Ada yang mengatakan bahwasanya dia adalah fasakh. Fasakh yang tidak dihitung dalam jumlah talak. Namun kalau kita berpendapat bahwasanya dia adalah fasakh, maka masa iddahnya itu cuman 1 kali haid. Yang berpendapat bahwasanya dia adalah dia adalah talak, maka masa iddahnya itu adalah 3 kali haid atau 3 bulan. Nah, baik. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sekarang kita masuk pada masalah iddah. Ya, al-iddah, masa iddah. Jadi masa iddah itu ada beberapa macam. Ya, kita tulis ya. Yang pertama, ya. Baik. Ya. Jadi kami tulis di papan tulis supaya bisa lebih jelas dan bisa lebih diingat, ya, supaya gampang diingat. Karena beda ketika kita mengucapkan dan kita menulis sambil dijelaskan. Jadi masa iddah bagi seorang istri itu tergantung kondisinya. Kondisi yang pertama adalah ditinggal mati oleh suaminya. Ya. Maka masa iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Ya, 4 bulan 10 hari. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra." Orang-orang yang ditinggal mati oleh suaminya, maka masa iddahnya itu adalah 4 bulan 10 hari, terhitung dari hari kematian suaminya. Nah, lalu bagaimana ketika yang ditinggal mati oleh suaminya ini adalah istri yang sedang hamil? Ya, dia hamil, belum melahirkan, suaminya sudah meninggal dunia. Maka terkumpul padanya ada 2 iddah. Apakah iddah ditinggal mati oleh suaminya ataukah iddah hamil? Iddah hamil itu adalah sampai dia melahirkan. Iya.
Dan sampai dia melahirkan ini bisa jadi panjang, bisa jadi pendek. Ya. Dia panjang ketika misalnya baru berusia 1 bulan janinnya, kemudian ditalak, maka masa iddahnya itu sekitar 8 bulan. Ya jelas sampai dia melahirkan. Atau bisa jadi dia pendek ketika misalnya dia ditalak di usia janinnya sudah masuk bulan ke-9. Setelah ditalak ternyata pekan depan dia sudah melahirkan. Pada saat melahirkan maka sudah habis masa iddahnya. Nah, jadi untuk yang berkumpul padanya iddah ditinggal mati oleh suaminya dan iddah hamil, maka yang diambil adalah iddah hamil. Ya, iddah hamil. Jadi misalnya dia suaminya meninggal dunia pada saat janinnya berusia 2 bulan. Ya. Kalau ditambah 4 bulan 10 hari berarti dia belum melahirkan. Masih bulan ke-6, masih ada 3 bulan lagi. Apakah pada saat 4 bulan 10 hari dia sudah boleh menikah? Kita katakan tidak. Dia harus menunggu sampai dia melahirkan. Ya, baru boleh dia menikah ketika ada orang yang datang melamarnya. Nah, kemudian yang ketiga adalah wanita-wanita yang masih haid. Ya, yang masih haid. Pada saat dia ditalak oleh suaminya, maka masa iddahnya itu adalah 3 kali haid. Ya, 3 kali haid. Sebagaimana yang kita sebutkan bahwasanya waktu mentalak yang boleh adalah pada waktu suci yang belum pernah berhubungan sebelumnya. Ya. Kita tulis ya. Ya. Jadi ini diantara hikmahnya ya. Misalnya ini haid ya, haid. Kemudian suci. Haid, suci, haid, kemudian suci. Haid, suci. Waktu yang boleh mentalak adalah di waktu suci ini yang belum pernah berhubungan sebelumnya. Jadi setelah haid, ini adalah haid yang pertama. Suci, haid yang kedua. Suci, kemudian haid yang ketiga. Setelah habis masa haidnya dan masuk ke masa suci, maka disinilah masa iddahnya berakhir. Ya, di situ masa iddahnya berakhir. Dan kenapa tidak boleh ditalak di masa haid di sini? Yang pertama, dia akan memperpanjang masa iddah. Kenapa? Karena masa haid ini belum dihitung. Ya, dia mentalak istrinya di masa haid ini belum dihitung. Ya, suci, haid baru dihitung sebagai haid yang pertama. Ya, ini diantara hikmah untuk tidak memperpanjang masa iddah bagi wanita yang ditalak oleh suaminya pada saat sedang haid. Ya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'. Dan orang-orang yang ditalak oleh suaminya maka iddahnya adalah 3 quru', 3 kali haid. Ya. Kemudian yang keempat, yang tidak haid, yang belum haid atau yang sudah tidak haid lagi. Yang belum haid itu yang belum balik, yang menikah dengan wanita yang belum balik, ya. Atau istrinya sudah menopause, tidak haid lagi, maka masa iddahnya itu adalah 3 bulan. Ya, dihitung 3 bulan. Terhitung 3 bulan semenjak kata itu diucapkan. Ya, besoknya itu adalah sudah hari pertama. Ya, jadi kalau sudah 3 bulan maka habis masa iddahnya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wallai ya'isna minal mahidhi min nisaikum idza irtabatum fa'iddatuhunna 3 ashhurin." Dan wanita-wanita istri-istri yang tidak haid, masa iddah mereka adalah 3 bulan. Nah, jadi ini
jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait masa iddah. Nah, kemudian kenapa kita perlu mengetahui tentang masa iddah? Yang pertama, ya, istri yang masih dalam masa iddah itu tidak boleh dilamar oleh orang lain. Ya, tidak boleh dilamar oleh orang lain, baik secara langsung maupun secara isyarat. Ini istri yang masih dalam masa iddah. Nah, kemudian yang kedua adalah istri yang masih dalam masa iddah itu suaminya masih wajib memberikan nafkah kepadanya. Ya. Kalau istri sudah ditalak tapi dia masih dalam masa iddah, suaminya itu masih wajib untuk memberikan nafkah kepadanya. Nah, dan jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang masalah nafkah dan masalah kewajiban suami, ya, tentang orang yang istri yang ditalak, kita harus mengetahui bahwasanya talak itu ada dua macam. Ada talak raj'i, ada talak bain. Ya, talak raj'i dan talak bain. Talak bain juga ada dua. Ada bain bainuna sugra, ada bain bainuna kubra. Talak yang raj'i adalah talak yang masih ada kesempatan bagi suaminya untuk rujuk kepada istrinya tanpa akad yang baru. Ini disebut dengan talak raj'i. Ya, seperti wanita-wanita yang masih masa iddahnya. Mereka adalah wanita yang ditalak dengan talak raj'i. Pada saat suaminya mau kembali kepadanya, maka bisa kembali tanpa akad, tanpa syarat-syarat yang lain, langsung saja kembali kepada istrinya. Dan wanita yang masih dalam iddah dengan talak raj'i, suaminya tidak boleh mengusirnya dari rumahnya, tidak boleh mengeluarkan dia dari rumahnya, tidak boleh mengatakan ya, saya sudah talak kamu, silahkan pulang ke rumah orang tuamu. Dia, ya, si istri ini masih berhak untuk tinggal di rumah suaminya. Ini pada wanita-wanita yang ditalak dengan talak raj'i. Selama masa iddah, dia berhak untuk tinggal di rumah suaminya, dan suami tidak berhak, tidak boleh untuk mengeluarkan dia dari rumahnya. Ya. Kenapa? Karena dia masih berstatus sebagai istri, masih berstatus sebagai istri yang ditalak dengan talak raj'i. Wajib dinafkahi, wajib diberikan tempat tinggal, dan kewajiban-kewajiban yang lain. Hanya saja karena dia sudah ditalak, maka ada batasannya, ada batasan-batasannya. Ya, batasannya itu, ya, mereka tidak sekamar lagi tidur. Ya, tidak sekamar lagi tidur karena sudah ditalak. Ya. Kalau sudah ditalak baru sekamar lagi tidur, itu sudah mau rujuk namanya kalau seperti itu. Berarti dia pisah kamar meskipun satu rumah. Iya. Dan kalau misalnya si suami mau masuk ke dalam kamar istrinya, dia harus minta izin dulu. Iya. Dia tidak nyelonong saja masuk. Iya, karena ini sudah ditalak, tapi talak raj'i, sehingga si istri ini masih berhak untuk tinggal di situ. Dan istri yang ditalak dengan talak raj'i, dia sebaiknya berusaha untuk menarik perhatian suaminya, supaya suaminya mau rujuk kembali kepada dia. Ya, apakah dengan berpenampilan atau dengan wewangian, supaya memberikan isyarat, ya, memberikan isyarat kepada suaminya bahwasanya istrinya masih mau kembali. Nah, ini, ya, hukum masalah talak raj'i. Nah, kemudian talak bain, ya, talak bain yang pertama adalah bainuna sugra, bain yang kecil. Bain yang kecil. Bain yang kecil itu adalah ketika istri yang ditalak ini sudah habis masa iddahnya. Sudah habis masa iddahnya. Maka kalau misalnya si suami mau rujuk kembali kepadanya,
maka dibutuhkan akad yang baru. Ya, dibutuhkan akad yang baru. Dan si suami juga tidak berkewajiban lagi memberikan nafkah kepada istrinya kalau sudah habis masa iddahnya. Jadi batas waktu dia memberikan nafkah itu adalah sampai habis masa iddah. Kalau sudah habis, maka sudah tidak wajib lagi memberikan nafkah kepada istrinya. Nah, kemudian yang ketiga, bainuna kubra, ya, bain yang besar. Bain yang besar yaitu ketika sudah talak 3. Ya, ketika sudah talak 3, maka ini sudah bainuna kubra. Tidak ada lagi kesempatan bagi suami untuk kembali kepada istrinya kecuali ketika istrinya menikah kemudian pisah, baru kembali kepada suami yang pertama dengan akad yang baru. Ya, ketika kembali, maka talak itu dihitung dari nol lagi. Dihitung dari nol lagi. Adapun yang 3 dulu itu sudah terhapus. Nah, kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bilangan talak itu tidak terhapus meskipun dalam waktu yang lama. Ya, misalnya seorang suami sudah mentalak istrinya dengan talak 1. Habis masa iddahnya, si istri menikah dengan laki-laki lain, pisah, menikah lagi dengan suami yang pertama. Setelah menikah dengan suami yang pertama untuk kedua kalinya, apakah talak 1 yang pernah diucapkan dulu itu ya serta merta terhapus? Kita katakan tidak terhapus. Ya, berkelanjutan lagi. Nanti dia terhapus ketika sudah sampai 3. Ya, sudah sampai 3, menikah, pisah, menikah lagi dengan suami pertama, baru menghitung lagi dari nol. Ya. Adapun kalau belum sampai 3, maka talak itu akan selalu berlanjut. Nah, sekiranya ini jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah tersisa 1 pertemuan lagi pembahasan kita tentang masalah talak ini. Tafadhal, masih ada waktu untuk bertanya. Bismillah. Baik. Suami mentalak istrinya, kemudian pada perjalanan persidangan suami dan istri bercampur. Apakah bagaimana hukumnya saat menjalani proses pengadilan kemudian mereka bercampur? Iya. Jadi rujuk itu bisa dengan perbuatan, bisa juga dengan perkataan. Dengan perkataan dia mengatakan kepada istrinya, saya mau rujuk, saya mau kembali, saya mau melanjutkan lagi hubungan suami istri kita, rumah tangga kita. Atau dengan perbuatan, dia langsung datang ke istrinya, dia langsung peluk istrinya, atau dia langsung cium istrinya, atau dia berhubungan dengan istrinya, maka itu sudah rujuk, meskipun tidak ada muqaddimah berupa ucapan sebelumnya. Nah, termasuk dalam proses pengadilan, sementara diurus di pengadilan ternyata kembali berhubungan suami istri, maka itu sudah rujuk kalau memang sudah ketuk palu. Tapi kalau belum ketuk palu, ya bukan rujuk karena memang belum ditalak. Nah, ya silakan. Iya, akadnya. Iya, kalau habis masa iddah dan mau kembali lagi menikah dengan istrinya, maka sama dengan yang pertama, dalam artian harus ada walinya, ada 2 saksi minimal, ada maharnya, ada ijab dan kabul. Meskipun tidak dipersyaratkan harus walimah. Ya, tidak harus sewa tenda lagi sama Haji Dullah. Iya. Baik.
Fadhal kalau masih ada sampai masa waktu. Ya silakan. Yang jelas ketika sudah ada perbuatan yang menunjukkan dia rujuk, ya, apakah ada niat ataukah tidak ada, ya, hubungan suami istri itu sudah rujuk. Apakah dia meniatkan itu sebagai rujuk ataukah tidak, itu sudah rujuk. Dan ketika dia rujuk, ya, maka istri ini dia berstatus sekarang sebagai istri. Ya, dia berstatus sebagai istri. Ketika misalnya suaminya menelantarkan dia, tidak memberikan hak-haknya, tidak dikunjungi, tidak diberikan nafkah dan sebagainya, dia merasa terzolimi dengan kondisi yang seperti itu, maka dia boleh meminta kepada suaminya untuk mentalaknya. Kalau suaminya tidak mau, maka dia boleh mengangkat ke pengadilan. Nah, tafadhal kalau masih ada. Sudah selesai ya? Baik. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.